Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita, memudahkan kita agar selalu tersibukkan dengan tujuan kita diciptakan, yaitu ibadah dan mengabdi kepada Allah yang Maha Kuasa, serta juga kita memohon maaf bila kita masih memiliki kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala terima seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita kelak di surga Firdaus tanpa hisab, semana Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa di hari Kamis siang, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, yang ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Tentu di sini fokus bahasanya tentang masalah bacaan. Ya, bacaan-bacaan dibaca pada saat sholat Jumat gitu ya. Itu yang sedang dibahas sebenarnya. Namun saya merasa kalau Jumat terlewatkan begitu saja, sayang sekali, ya, sayang sekali. Oleh karena itu, saya berpikir untuk coba menyinggung hari Jumat ini terlebih dahulu, kemudian baru kita insya Allah lanjut membahas tentang masalah bacaan-bacaan yang dibaca pada saat sholat Jumat. Yang pertama tentunya, saya ingin menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW berikut ini. Disebutkan atau diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Uridatil jum'atu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu biha Jibril alaihi salam fi kaffihi kal mir'atil bayda, fi wasatiha kan nuktatis sauda. فقال ما هذه يا جبرائيل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه أو تعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد." Situ masih ada lanjutan hadis, tapi saya menukil dari kitab Al-Mundhiri rahimahullah, Targhib Tarhib, dan hadis ini dihasan sahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib Tarhib. Sampai sini bahasan saksi yang diangkat oleh Al-Mundhiri. Namun hadis ini tentu masih berlanjut. Kita baca saja terjemahan apa yang sudah kami bacakan tadi sampai saksi bahasannya. Kata Nabi SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Jumat itu ditampakkan kepada Rasulullah SAW, yang membawanya kepada beliau adalah Jibril alaihissalam. Di telapak tangan Jibril seperti cermin putih yang di tengahnya terdapat sebuah titik hitam. Nabi SAW bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril alaihissalam mengatakan, "Ini adalah hari Jumat. Rabbmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaum sesudahmu atau kaummu sesudahmu. Di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Kamu adalah, hai Muhammad, orang yang pertama ditawarkan. Lalu orang-orang Yahudi dan Nasara sesudahmu. Padanya terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Rabb-nya di waktu dengan kebaikan yang telah dibagikan untuknya, kecuali dia akan diberi. Atau dia berlindung dari satu keburukan, kecuali akan ditolak darinya apa yang lebih besar dari keburukan tersebut. Dan kami, para malaikat, memanggilnya di hari kiamat nanti atau di akhirat, hari Jumat sebagai hari tambahan." Riwayat ini coba kita korek dulu mutiara ilmunya supaya kita bisa lebih dalam memahaminya. Yang pertama, keutamaan hari Jumat.
bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat yang mulia Jibril alaihissalam atau Jibrail alaihissalam, dua-dua bisa disebutkan sebagai namanya, Jibril dan Jibrail, membawa Jumat seperti cermin yang berwarna putih, terang, dan di tengah-tengahnya ada titik berwarna hitam. Pada saat Nabi SAW bertanya, apa ini? Kata Jibril, adalah hari Jumat yang akan ditawarkan untukmu sebelum Yahudi dan Nasrani, dan dia akan menjadi hari raya untukmu dan umatmu. Ini berarti menandakan Jumat punya kedudukan tersendiri. Kenapa? Sampai dikhususkan untuk ditawarkan kepada Nabi SAW. Dan kalau Nabi SAW menolaknya, baru ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani. Dalam sebuah riwayat yang lain, Allah memberikan kita petunjuk hidayah kepada Jumat, dan tertutupkan oleh Yahudi dan Nasrani, di mana Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka, dan Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Pelajaran yang kedua, bahwasanya hari Jumat itu adalah hari raya. Jadi kita punya 2 hari raya setahun sekali, Idul Adha dan Idul Fitri, dan kita punya sepekan sekali hari Jumat. Oleh karena itu hari Jumat sangat dianjurkan kaum laki-laki menghadiri sholat, dan pada saat sholat pun mereka mandi dengan bersih, kemudian bersegera datang, memakai baju terbaiknya, memakai wangi-wangian, menyisir rambutnya dengan rapi. Dan kalau dia lakukan itu, maka akan dicatatkan baginya setiap langkahnya adalah sama dengan sholat malam dan berpuasa setahun penuh. Kalau orang langkah menuju ke masjid hari Jumat laki-laki itu, misal 100 langkah saja atau 10 langkah, berarti sama dengan, kalau 10 langkah berarti 10 tahun dia tidak pernah tinggalkan sholat malam dan juga puasanya. Ini menandakan kedudukan yang sangat luar biasa. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, di hari Jumat ada waktu di mana Allah khususkan akan diijabah doa. Baik minta kebaikan atau berlindung dari keburukan. Tentu khilaf di antara ulama tentang masalah waktu ini. Ada yang mengatakan pada saat khatib di atas mimbar sampai diiqamahkan sholat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya habis sholat asar sampai terbenam matahari, karena ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Ada juga yang mengatakan 12 waktu, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Intinya hari Jumat punya keutamaan luar biasa karena waktu mustajab. Dan selanjutnya, ya, hari Jumat akan disebutkan di hari kiamat dengan hari al-mazid, hari tambahan. Apa yang dimaksud dengan mazid? Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, waladainal mazid, dan kami punya tambahan-tambahan. Jadi artinya akan ada banyak nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan bagi orang yang memuliakan hari Jumat dan melaksanakan perintah-perintah Allah di hari Jumat itu. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, diriwayatkan tadi itu hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dengan sanad jayyid atau bisa diterima. Hadis yang kedua diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai dengan sanad sahih tentunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi dakhala al-jannah wa fihi ukhrija minha." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya lah Adam diciptakan. Padanya dia dimasukkan ke dalam surga dan padanya dia dikeluarkan darinya. Padanya dia dikeluarkan darinya. Berarti di sini kita bisa lihat kemuliaan hari Jumat luar biasa. Sampai-sampai Allah Azza wa Jal yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik hari. Artinya untuk semua aktivitas. Semua waktunya 24 jam itu adalah hari terbaik. Semenjak terbitnya matahari, maksudnya tidak akan ada yang mengalahkan sepanjang ya, umur daripada dunia ini. Ya. Dan saking mulianya sampai Allah khususkan penciptaan Adam di waktu itu, juga dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan dari surga, turun di bumi untuk bertugas, menjalankan ya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, di riwayat Ibnu Khuzaimah, kata Nabi SAW, "Ma tala'atis syamsu wa la gharabat ala yaumin khairi min yaumil jum'ah,
hadana Allahu lahu wa dhalla an-nasu anhu fan-nasu lana fihi taba'. Fahuwa lana walil yahudi yawmus sabt walin nasara yawmul ahad. Inna fihi lasa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'tahu. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuknya, sementara orang-orang tersesat darinya. Orang-orang terhadap hari Jumat adalah mengikuti kita. Maksudnya mendapatkan keberkahannya karena memang hari Jumat itu adalah hari untuk kaum muslimin. Maka hari Jumat itu adalah milik kita. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seseorang mukmin bertepatan dengannya. Dia sholat dan memohon kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan untuknya. Hadis yang ketiga, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasai, dari Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubit wa fihi nafkha wa fihi as-sa'qa fa akthiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt ay balita. فقال إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. Kata Nabi SAW, sungguhnya salah satu hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Padanya lah Adam diciptakan, padanya juga dia diwafatkan, padanya tiupan sangkakala terjadinya kiamat, padanya kematian umum. Ya. Karena sudah ditiup sangkakala, hari Jumat, dan terjadi juga kematian massal. Gitu. Maka pada hari itu perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan ditampakkan atau dihantarkan kepadaku. Para sahabat bertanya, bagaimana salawat kami ditampakkan atau dihantarkan kepada anda, sementara anda telah menjadi tulang yang lapuk, maksudnya masuk ke tanah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad kami. Maksudnya para nabi-nabi. Ini menandakan luar biasa ya keutamaan hari Jumat. Saya tidak masuk lagi untuk menjelaskannya, tapi di sini ada tambahan, pada hari itu Adam pun diwafatkan. Hadis sebelumnya Nabi Adam diciptakan, dimasukkan surga dan dikeluarkan dari surga. Kalau di sini juga diwafatkan di hari Jumat, dan hari kiamat tidak terjadi kecuali hari Jumat. Hadis selanjutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini mungkin hadis terakhir kita baca tentang keutamaan Jumat karena banyak sekali tentunya. Baru kita masuk ke bahasan kita. Kata Nabi SAW, La tatlu'u syamsu wa la tagrubu ala afdali min yawmil jum'ah, wa ma min dabatin illa wahiyya tafza'u yawmal jum'ah, illa hadaini thaqalain jinn wal ins. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Berarti kemuliaan hari Jumat luar biasa itu ya. Dan tidak ada binatang melata kecuali ia ketakutan pada hari Jumat, kecuali dua jenis makhluk ini, jin dan manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat Abu Dawud, wa ma min dabbatin illa wahiya musikhatun yaumal jum'ah. Saya ulangi, wa ma min dabbatin illa wahiya musikhatun yaumal jum'ati min hini tusbih hatta tatlu asy-syams syafaqatan minas sa'a illa al-insa wal jin. Dan tidak ada binatang melata kecuali ia mendengar dengan seksama pada hari Jumat sejak pagi tiba sampai matahari terbit, karena takut kepada hari kiamat dan kecuali jin dan manusia, Nah, ini luar biasa gitu ya, bagaimana keutamaan Jumat. Dan tentu masih banyak keutamaan Jumat, dan ini sudah kami pernah sampaikan dan bedah di Sahih Targhib Tarhib di jilid 2 di bab tentang Jumat. Oleh karena itu kita harusnya memaksimalkan ibadah di hari Jumat. Ya, banyak sekali yang harus kita kerjakan ya. Bagi laki-laki dan perempuan tentunya memperindah ibadahnya pada hari itu. Sholat Jumat bagi laki-laki wajib, dan bagi perempuan boleh ikut sunnah muakkadah tentunya. Seperti di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi tetap disiapkan sholat untuk wanita. Kemudian memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Jadi ini semua amalan-amalan yang bisa kita
fokus untuk kerjakan. Nah seperti itu kurang lebih gambarnya. Di antaranya adalah kita memilih bacaan khusus dalam sholat Jumat. Nah, walaupun ini bagi laki-laki, apalagi kalau jadi imam gitu ya. Nah itu yang sedang dititik beratkan oleh Haifa hafidahullah. Bagian-bagian bukunya di halaman 96, bacaan sholat Jumat, langsung diangkat sebuah riwayat dari Ibnu Abi Rafi'. Dia berkata, istakhlafa Marwanu Aba Hurairah ala al-Madinah, wa kharaja ila Makkah, fasalla lana Abu Hurairah al-Jum'ah, فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. Kata Ibnu Abi Rafi', seorang tabi'in, dia menyebutkan tentang kejadian di masa itu, seorang raja yang bernama Marwan mengangkat Abu Hurairah, maksudnya sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sebagai gubernur atau wali kota Madinah. Lalu Abu Hurairah pun keluar ke Mekah. Kemudian Abu Hurairah menjadi imam sholat Jumat. Kemudian Marwan menuju ke Mekah. Dan Abu Hurairah menjadi imam sholat Jumat untuk kami di Madinah. Karena tadi Marwan menunjuk Abu Hurairah untuk menjadi wali kota di Mekah, di Madinah, dan Marwan pun keluar ke Mekah. Ya. Maksudnya punya hajat di Mekah. Lalu Abu Hurairah mengimami sholat Jumat di Madinah. Lalu dia pun membaca surah Al-Jum'ah pada rakaat pertama. Setelah membaca surah Al-Jum'ah di rakaat pertama, Abu Hurairah membaca surah Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Setelah sholat, aku pun, kata Ibnu Abi Rafi', menemui Abu Hurairah dan berkata kepadanya, sungguh engkau telah membaca dua surah yang juga dibaca oleh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Maka Abu Hurairah mengatakan, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca kedua surah itu ketika mengerjakan sholat Jumat. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran dulu. Yang pertama, kedudukan Ibnu Abi Rafi' rahimahullah, seorang tabi'in yang menceritakan kepada kita kronologis ini. Ya. Sebenarnya dia bisa saja konsumsi pribadi. Dan kita bisa lihat di akhir atau ending daripada riwayat ini, dia sengaja menemui Abu Hurairah lalu mengatakan, saya juga pernah sholat bersama Ali bin Abi Thalib di Kufah. Kufah ini salah satu kota di Irak ya, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memindahkan pusat pemerintahannya dari Madinah ke Kufah di masa kerajaan beliau. Maka dia pun mengatakan, saya mendengar juga Ali bin Abi Thalib pernah jadi imam dan membaca seperti Anda. Maksudnya rakaat pertama sholat Jumat, kena Jumat 2 rakaat, membaca setelah Al-Fatihah surah Al-Jum'ah, namanya sama ya, berarti bersamaan dengan hari itu hari Jumat. Makanya kemuliaan juga Jumat adalah Allah jadikan Jumat itu adalah salah satu nama surah. Ya. Kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Maka Abu Hurairah pun mengatakan, aku memang mendengar langsung dari Nabi SAW, beliau pernah membaca ini di sholat Jumat. Dari riwayat sini kita bisa lihat keutamaan Ibnu Abi Rafi' rahimahullah, karena beliau ceritakan kepada kita kronologis ini. Pelajaran yang kedua adalah kedudukan Marwan bin Abdul Malik rahimahullah, seorang khalifah pada masa itu yang memilih para sahabat Nabi menjadi wali kota atau gubernur di wilayah-wilayahnya. Dan ini tentu pilihan yang sangat tepat ya. Memilih seorang pemimpin di satu wilayah yang ahli di bidangnya. Dan di masa itu yang dipilih adalah keahlian karena menguasai ilmu agama. Itu jadi tolak ukur. Kapan dia menguasai ilmu agama, halal haramnya Allah, maka layak jadi pemimpin. Seperti itu kurang lebih gambaran di masa itu. Makanya waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu akan wafat, beliau menyuruh Utsman bin Affan menulis wasiat, menulis nama Umar sebagai penggantinya. Dan situ ada statement Abu Bakar mengatakan, karena dia adalah orang yang paling faham. Maksudnya Umar, orang yang paling faham tentang hukum halal haramnya Allah. Gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Begitu juga waktu Nabi SAW mau wafat sebelumnya,
beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti beliau. Dan disepakati oleh para sahabat kalau Abu Bakar adalah sahabat yang paling alim, yang paling dekat dengan Nabi SAW. Nah, seperti itu. Waktu Umar pun akan meninggal dunia, beliau memilih 6 orang tersisa yang terkenal dijamin masuk surga. Ya. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Waqqas, ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini Zubair bin Awam. Ini kurang lebih yang orang-orang ini dipilih khusus. Apa kata Umar? Karena kalian adalah orang yang terbaiknya umat ini sekarang. Maksudnya paling paham agama. Sehingga dipilih harus jadi pemimpin sebagai pengganti Umar. Nah begitu seterusnya. Pelajaran yang ketiga. Bagaimana keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana beliau mempraktikkan sunnah Nabi SAW. Bacaan dalam sholat Jumat. Dan bisa sampai kepada kita. Yaitu di rakaat pertama membaca setelah Al-Fatihah surah Al-Jum'ah dan di rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Sekarang kita pindah ke riwayat yang kedua. Tentu sekali lagi saya ingatkan buku kita adalah sunnah-sunnah yang terlupakan. Artinya di sini hukumnya sunnah. Apakah boleh seorang imam misalnya sholat Jumat membaca rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas? Boleh saja. Boleh nggak dia membaca rakaat pertama sebagian ayat Al-Baqarah, rakaat kedua sebagian lanjutannya misalnya Al-Baqarah atau sebagian ayat Al-Imran? Boleh saja. Tapi kalau kita bertepatan seperti ini maka lebih ekstra pahalanya. Karena sunnah Nabi SAW, beliau mencontohkannya. Kemudian riwayat yang kedua dari Nu'man, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ati bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah." Qala wa idza ijtama'a al-'id wal jum'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi as-salatain. Kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nu'man sahabat, Bashir juga sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, dan Hal ataka hadithul ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Di rakaat keduanya. Kemudian An-Nu'man berkata, apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau juga membaca kedua surah itu pada kedua sholat tersebut. Sholat Id dan sholat Jumat. Riwayat ini juga mirip dengan riwayat sesudahnya. Saya bacakan sekaligus karena memang sama surahnya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Sungguhnya Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah pada hari Jumat. Nah ini riwayat-riwayat yang menyebutkan kepada kita tentang pilihan surahnya. Berarti dari dua riwayat yang terakhir, surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah yang juga dibaca oleh Nabi SAW selain surah Al-Jum'ah dan juga surah Al-Munafiqun. Seperti metode yang kita gunakan pada yang lalu, supaya kita tahu makna daripada dua surah ini, maka kita akan membacanya, ya. Kita akan mulai dulu dengan surah Al-Jum'ah. Karena memang surah ini dinamakan nama hari Jumat itu sendiri. Ya. Dan sekarang seperti Kamis yang lalu ya, kita sempat membaca dan mentadabburi sebagian ayat. Tentu tidak bisa kita masuk ke semua tafsirnya, karena akan sangat panjang ya. Di surah nomor 62, surah Al-Jum'ah. Dan surah ini sesuai dengan namanya, dia dinamakan surah Al-Jum'ah karena memang menyebutkan tentang hari Jumat itu sendiri dan keutamaannya. Baik, surah nomor 62 surah Jum'ah ini berbunyi di ayat pertamanya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, karena kita akan baca semua surah, bukan cuma saksi bahasan, saya akan baca dengan Bismillah tentunya ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah Raja yang maha suci,
yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita bisa, teman-teman sekalian, menjadi khusyuk dalam sholat selain tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Kita bisa tambahkan poin keempat, ya, yaitu mengerti apa yang kita baca. Terutama ayat-ayat Al-Qur'annya. Tentu semuanya kita dianjurkan supaya kita mengerti artinya, ya, misalnya doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa antara dua sujud sampai tahiyat dan sebelum salam. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita fokus, ya, ke ayat-ayat Al-Quran. Kita dianjurkan, imam dianjurkan membaca surah Al-Jum'ah. Jadi kami sarankan bagi para imam untuk membaca surah Al-Jum'ah di rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun di rakaat kedua. Dan membaca terjemahannya sebelum membacanya. Nah ini tolong digarisbawahi ini, karena kita butuh tadabbur, merenungin makna-makna dan kandungan isi ayatnya. Supaya nanti pada saat Anda sholat, Anda bisa mentadabburi, merenungi maknanya. Anda pun sebagai makmum, kami sarankan agar juga berjaga-jaga. Siapa tahu imamnya memahami sunnah dan menjalankannya. Artinya, dia membaca surah Al-Jum'ah, dia juga membaca, rakaat pertama, rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Kalau betul dia jalankan ini, Anda sudah tahu apa yang akan dibaca. Begitu juga nanti membaca, maksudnya baca terjemahannya, ya. Juga membaca terjemahan surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan Al-Ghashiyah. Nanti akan kita baca sebentar secara cepat ayat dan terjemahannya. Nah seperti itulah. Karena tujuannya ayat Al-Quran itu ditadabburi. Kata Allah SWT, "Afala yatadabbaruna Al-Quran, am ala qulubin akfaluha." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau memang hati mereka sudah terkunci. Tadabbur berarti kita tahu apa pesan Allah di situ. Itu yang dimaksud. Apalagi surah ini pendek-pendek, ya. Surah Al-Jum'ah ini hanya 11 ayat saja. Jadi ayat pertama, setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah Raja yang sebenarnya, yang Maha Suci, selamat dari semua kekurangan, yang Maha Perkasa, tidak akan terkalahkan, dan Maha Bijaksana dengan semua ciptaannya dan keputusannya. Dari ayat juga ini kita ambil bahwasanya semua yang ada di langit ini dan di bumi bertasbih kepada Allah. Hanya kita tidak mendengarkan tasbihnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu, ya. Walakin la tafkahuna tasbihahum. Semua bertasbih tapi kalian tidak bisa menangkap tasbih mereka. Ayat 2-nya. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, maksudnya penduduk Mekah, seorang rasul di antara mereka, itu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan ayat-ayatnya. Kalau Anda buka aplikasi Al-Quran surah Jum'ah, Anda akan lihat N-nya, nya itu besar. N-nya besar, itu kata ganti Allah. Membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Maksudnya as-sunnah. Ya, Al-Quran dan sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan nyata. Tidak mengerti, tidak tahu sampai turun Al-Quran dan diajarkan kepada mereka. Ayat 3-nya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan ada juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya ada juga kaum-kaum yang akan, ya, mendapatkan keuntungan dari risalah Al-Quran ini, ya, walaupun bukan dari Quraisy, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Ayat 4-nya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah karunia Allah. Maksudnya Al-Quran itu sebuah karunia, jangan disia-siakan. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat 5-nya, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, maksudnya orang-orang Yahudi, ya. Kemudian mereka tidak memikulnya, tidak mengamalkan isinya. Ya, bahkan mereka banyak menghapus isi Taurat dan mengubah-ubahnya, gitu ya. Adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai walaupun banyak buku di punggungnya, dia tidak bisa mengerti, tidak bisa baca.
Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi ayat 5 ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala dan tegas kepada kaum Yahudi yang jangankan beriman pada Al-Quran, kitab mereka sendiri saja mereka tidak imani, Taurat. Kemudian ayat 6-nya, dan di sini Allah SWT berikan perumpamaan bagi orang yang punya buku, ya. Tentu khususnya Yahudi, kalau punya Taurat mereka tidak paham dan amalkan. Tapi secara umum bisa diambil juga pelajaran, siapapun yang punya buku di rumahnya lalu nggak dibaca, maka dia mirip ya perumpamaan dalam Al-Quran ini. Artinya, apa gunanya buku-buku tersebut? Mirip dengan hewan yang ada buku di punggungnya. Hewan itu tidak bisa baca, sama aja. Harusnya buku itu dibaca. Ya, dimengerti isinya. Dimulai nomor 1, Al-Quran. Ayat 6-nya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannal mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi. Teguran lagi kembali Yahudi. Jika kamu mendakwakan bahwa sungguhnya kamu sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka haraplah kematianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dalam ayat lain dijelaskan dalam Al-Quran, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak dan kekasih Allah. Maka Allah bantai itu. Orang mereka membunuh para nabi-nabi Bani Israel. Mereka yang berusaha untuk membunuh Isa alaihissalam. Mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW dengan racun di wilayah Khaybar. Jadi Allah SWT mengatakan, kalau kalian benar mengaku kekasih Allah, maka coba minta mati, karena harus mati dulu baru bertemu dengan Allah. Ayat 7-nya, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah maha mengetahui akan orang-orang zalim. Artinya, mereka nggak mungkin berharap mati. Berarti itu bohong, itu dusta. Pada saat orang Yahudi mengatakan mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Ayat 8, Allah ingatkan kita semua ya, tentang bahayanya orang yang tidak punya persiapan tentang kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Pasti kau akan mati di saatnya dimanapun kamu berada. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dan orang dikembalikan kepada Allah berarti akan diminta pertanggungjawaban. Allah itu zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia tidak ada tersembunyi. Di sisi Allah semua akan Allah beberkan di hadapanmu. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Coba bayangkan kalau kita lagi sholat sambil kita merenungi arti ini. Itu kan kita terbawa dengan tadabbur ayat. Itu tujuannya kita baca Al-Quran. Lalu mulailah masuk tentang Jumat. Di ayat 9 sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, sudah ada kumandan, ada tanda-tanda, sudah memasuk waktu, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Segera pergi sholat itu. Ingat Allah sini maksudnya ingat Allah perintahkan Jumat, segera laksanakan Jumat itu. Dan tinggalkan jual beli. Lupakan semua urusan dunia. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Lalu Allah melarang kita transaksi jual beli di hari Jumat. Ya. Dan Allah berikan peluang selepas Jumat. Bahkan Allah janjikan rezeki yang sangat luas. Di ayat 10-nya. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat Jumat sudah selesai ditunaikan, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, ini berarti kita dianjurkan cari rezeki setelahnya. Tapi jangan ganggu Jumat kalian. Ayat 11 yang terakhir di surah ini. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan kamu, hai Muhammad, sedang berdiri berkhutbah.
Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi waktu awal diperintahkan Jumat, ada sebagian orang-orang di saat Nabi SAW sedang khutbah, mereka begitu dapat peluang bisnis, ya, ada barang dagangan, mereka meninggalkan khutbah dengan tujuan transaksi. Itu di awal-awal. Maka Allah tegur di ayat ini tentunya. Nah ini kurang lebih 11 ayat surah Al-Jum'ah. Lalu surah Al-Munafikun, satu surah sesudahnya. Ya. Jadi ini surah yang berurut, surah nomor 63. Yang ini juga jumlah ayatnya sedikit sekali, ya, mirip dengan tadi, ya, mirip kurang lebih dengan surah Al-Jum'ah. Ya. Kalau surah Al-Munafikun ini kurang lebih 11 ayat juga, mirip dengan Al-Jum'ah tadi. Dan kita sudah tahu dari nama surah ini adalah bicara tentang orang munafik, kaum yang paling berbahaya yang ada di muka bumi ini, dari kalangan manusia dan jin. Karena kalau orang, cuma ada 3 golongan. Orang mukmin, muslim, itu aman. Karena mereka beriman kepada Allah dan insya Allah orang baik-baik. Ada orang kafir yang kufur kepada Allah, tidak mau mengikuti agama Islam. Ini juga jelas kekafirannya. Maka jelas sekali mana beriman, mana orang kafir. Tapi orang munafik ini masalah. Karena mereka berwajah dua. Di mana ada maslahat mereka ke situ. Mereka bisa mengaku sebagai orang beriman, karena lihat ada masalah di tengah orang beriman. Dan mereka mengaku orang kafir pada saat mereka ada masalah dengan orang kafir. Ya, makanya Allah mengatakan tentang mereka mudabdabina baina dzalik. Mereka itu tidak jelas arahnya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak kepada orang beriman, tidak juga kepada orang kafir. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surah ini hati-hati. Karena mereka ini menampak seperti kalian wahai orang-orang muslim. Pakaiannya, cara ngomongnya gitu ya. Dan Nabi SAW dan Al-Quran ini sudah menceritakan surah khusus bicara tentang mereka. Nabi SAW sudah contohkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Nah, ini juga 11 ayat. Kita tadabbur supaya tahu artinya. Kecuali Anda ngerti bahasa Arab tidak masalah ya. Karena Anda bisa langsung tadabbur otomatis ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, maksudnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kami mengakui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Jadi orang munafik ini kalau datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, kami yakin kau adalah utusan Allah. Ya. Dan Allah mengetahui bahwasanya sungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Artinya tidak butuh pengakuan orang munafik tersebut. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Ya. Dia tidak bisa dipercaya. Ya. Karena mereka berwajah dua. Mereka pura-pura mengatakan Nabi SAW adalah utusan Allah. Lalu Allah jelaskan ya, ciri-ciri mereka. Di antaranya ayat 2, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai demi Allah misalnya. Padahal sebenarnya bohong. Jadi jangan terpengaruh orang yang bernama Ahmad, Yusuf, siapalah nama-nama yang mungkin dikenal sebagai nama-nama orang Islam misalnya. Tapi subhanallah suka benci dengan Islam. Itu yang tampil, ya, yang nampak dari mereka di masa kehidupan Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi perintahkan, suruh jihad, mereka membangkang. Suruh ini bersedekah, mereka membangkang. Bahkan mengolok-olok orang beriman. Itu sudah ada, diceritakan kehidupan mereka gitu ya. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, supaya mereka tetap dianggap orang-orang beriman pada saat kumpul sama orang-orang beriman. Dan mereka dianggap bersama dengan orang kafir pada saat mereka bersama orang kafir. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini ciri mereka. Ya, selalu saja Allah dan Rasulnya mengatakan boleh, dia bilang tidak. Tidak boleh, mengatakan boleh. Ya. Luar biasa, membangkang terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan muncul di lisan-lisan mereka agama Al-Quran perlu direvisi. Sudah tidak layak lagi, tidak relevan dengan waktu. Ini harus direvisi otaknya orang ini. Gitu ya. Bukan Al-Quran. Tapi seperti itu mereka tampil. Di masa-masa kita sekarang banyak sekali. Apa yang Allah haramkan, oh nggak apa-apa. Nggak boleh nikah lintas agama, nggak apa-apa nikah lintas agama. Yang masuk surga hanya orang Islam. Enggak, semua orang bisa masuk surga. Ini ajaib betul. Yang mereka bantah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Ini ciri mereka. Ya. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat 3. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
Yang demikian itu karena mereka sungguhnya beriman. Mereka bilang kami beriman atau mereka syahadat, ya. Kemudian mereka menjadi kafir lagi karena mereka memungkiri tentang keislamannya itu sendiri, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Jadi tidak akan ada peluang lagi bagi orang munafik nanti kalau mereka buat seperti ini untuk bisa beriman karena Allah kunci hati mereka, ya. Kemudian ayat 4-nya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila kamu melihat mereka, hai Muhammad, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, penampilannya, ya, membuat kamu kagum, hai Muhammad. Mereka suka tampil supaya dipuji oleh orang. Dan jika mereka berkata, kamu akan mendengarkan perkataannya karena hebatnya mengatur retorika bahasa mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Maksudnya, orang-orang munafik itu walaupun mereka coba menjaga image-nya misalnya, tapi pada saat ada satu ucapan yang terucapkan, mereka ketakutan sendiri. Contoh misalnya, ada orang munafik bergabung, suatu orang dari 10 orang muslim, orang mukmin yang benar. Lalu kemudian ada perkataan misalnya dari satu orang mukmin, Allah mengancam orang munafik dengan neraka yang paling dasar. Allah berfirman, inna minal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dasarnya, ya, di keraknya api neraka, di tempat yang paling berat siksaannya. Dia langsung ketakutan. Atau misalnya ada bahasa, semoga Allah binasakan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Pasti mereka ketakutan. Semua itu teriakan-teriakan. Atau ada bahasa begini membuat mereka ketakutan. Lalu Allah mengatakan, semoga Allah membinasakan mereka. Ya. Nah, kata Allah begini, setiap mereka mengira bahwasanya tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Karena orang kafir jelas-jelas kafir. Ini tidak jelas gitu ya. Maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Artinya Allah diingatkan di ayat 4 ini supaya kita hati-hati dari kaum munafik. Tadi sudah kita sebutkan ciri-cirinya suka bertolak belakang dengan syariat Allah SWT. Yang mereka protes bukan lagi manusia yang tapi sudah sampai pada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, syariat Allah dan Rasulnya. Ayat 5-nya, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah law ru'usahum wa ra'aytum yasudduna hum mustakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman. Di masa Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang tahu seorang munafik, misalnya lalu diajak, tobatlah, berimanlah, ya, agar Rasul memintakan ampun buat kamu. Masih ada kesempatan nih. Maka mereka membuang muka mereka. Dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Jadi mereka menolak memang kebenaran. Mereka tidak mau. Ya. Lalu ayat 6-nya. Allah mengingatkan. Sawa'un alaihim astaghfarta. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja wahai Muhammad bagi mereka. Kamu mintakan ampun atau tidak mintakan ampun, bagi mereka sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di sini saking dahsyatnya bencinya Allah kepada kaum munafik, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pun kalau mau memohon ampun buat mereka, Allah tidak akan terima. Sebagian ulama tafsir ada mengatakan ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini salah satu pimpinan orang munafik di Madinah, gitu ya. Karena memang dia tetap benci Islam, benci kepada Nabi SAW, walaupun dia berkedok seakan-akan dia suka ikut di peperangan Nabi, hadir dalam sholatnya Nabi. Ya, tapi luar biasa banyak permusuhan yang dia munculkan di tengah-tengah Nabi SAW. Bahkan mereka pernah membangun masjid di Madinah untuk mengelabui kaum muslimin, dikenal dengan Masjid Dirar. Dan pada saat sudah dibangun, mereka minta Nabi SAW datang ke sana, tapi Allah justru suruh menghancurkan masjid tersebut. Maka dihancurkanlah Masjid Dirar tersebut. Ayat 7-nya. Humul ladhina yakulun la tunfiqu ala man inda Rasulullah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinal munafiqina la yafqahun. Ayat 7-nya. Mereka orang-orang munafik ini yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, jangan kamu memberikan ya sedekah kalian, harta kalian kepada orang-orang muhajir yang datang dari Mekah yang ada di sisi Rasulullah. Ya. Supaya mereka pergi
meninggalkan Nabi SAW. Dengan tujuan supaya orang Ansar tidak ada di sisi Nabi SAW. Padahal mereka lupa kepunyaan Allah lah, perbendaharaan langit dan bumi. Semua kekayaan langit dan bumi punya Allah. Tetapi orang-orang munafik sama sekali tidak memahaminya. La yafqahun, mereka sama sekali tidak faham. Ayat 8-nya. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-izzatu wali rasuli wali mu'minina walakinal munafiqina la ya'lamun. Ini ayat dahsyat banget. Ya. Kita akan ceritakan sebentar setelah baca terjemahannya. Mereka berkata, orang-orang munafik, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah tersebut. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tapi orang munafik sama sekali tidak memahaminya. Ayat ini, teman-teman sekalian, turun kepada Abdullah bin Abi Salul. Pada saat Nabi Muhammad SAW pulang dari satu peperangan, terjadi keributan antara satu budak dari Umar bin Khattab, muhajir dari orang Mekah, dan satu budak dari orang Ansar. Mereka berselisih pendapat di tempat mengambil air, di sumber mata air. Intinya mereka ribut sampai masing-masing menghenuskan pedang. Maka yang orang budaknya Umar bin Khattab yang dari Mekah mengatakan, wahai orang-orang muhajirin, maksudnya tolong aku. Kemudian budak dari orang Ansar mengatakan, wahai orang-orang Ansar, ini baru pulang dari perang nih, masih panas suasananya. Maka tiba-tiba sebagian muhajir dan sebagian Ansar sudah saling berkumpul, misalnya semua pegang pedang. Ada seorang sahabat, waktu melihat ini, langsung mendatangi Nabi SAW dan menceritakan. Nabi pun datang dan dalam kondisi wajah beliau sangat merah, marah. Dalam kondisi marah dan memerah. Dan beliau mengatakan, apakah ada seruan-seruan jahiliyah, kebodohan seperti sebelum Islam, sementara saya ada hidup di tengah-tengah kalian? Tinggalkan, ini akan membinasakan kalian. Maka mereka pun jadi reda. Rupanya Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik, lalu dia mengeluarkan statement ini. Dia mengatakan kepada orang-orang Ansar, itu lihat tuh, karena kalian banyak royal, ya, perhatian, dan suka memberi orang-orang muhajir yang dari Mekah, gitu ya. Sampai akhirnya, seperti pepatah mengatakan, gemukkan anjingmu, maka dia akan menggigitmu nanti. Ini bahasa ini kasar sekali, gitu ya. Seakan-akan, untuk apa kalian sedekah? Untuk apa? Itu bahasa orang munafik. Padahal sebenarnya menyuruh orang-orang asli Madinah Ansar bersedekah adalah Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Mereka betul-betul memaksakan diri walaupun mereka butuh. Itu sifat orang-orang Ansar, gitu kan. Itu luar biasa. Maka di sini dia mengatakan nanti dalam perjalanan pulang itu, kalau tiba di Madinah, maka orang yang mulia, ini dalam ayat 8 tadi, maksudnya dia pikir dirinya, karena dia adalah salah satu pimpinan suku Khazraj di Madinah, akan mengeluarkan orang yang hina, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan orang muhajirin. Tiba di Madinah, selesai, kita usir semua itu. Orang muhajir dari Mekah termasuk Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak sebut namanya. Nah, di sini dikatakan, mereka berkata, ini Abdullah bin Abi Salul mengatakan, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Dia anggap dirinya kuat, dia anggap semua sukunya dari Madinah itu membantunya, dan akan mengusir orang yang hina mengeluarkan dari Madinah. Maksudnya Rasulullah SAW dan para muhajirin. Padahal Allah mengatakan dia lupa. Kekuatan itu adalah milik Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Tapi orang munafik tidak memahaminya. Abdullah bin Abi Salul ini punya anak namanya Abdullah juga. Tapi dia orang mukmin yang benar dengan imannya. Waktu dia dengar berita itu, maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, andai saja anda mau membunuh ayahku, menghukum mati, maka biarkan aku yang membunuhnya. Ya, itu kisah Abdullah yang beriman ya dengan ayahnya Abdullah orang munafik. Gitu kan? Maka dia pun menghadang ayahnya dengan pedang, seraya mengatakan, saya tidak akan melepaskan engkau demi Allah sampai Rasulullah SAW mengizinkannya. Ini kejadian yang luar biasa. Nah ini di ayat 8 nih. Tinggal 3 ayat terakhir 9-11. Ayat 9-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian,
maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Di sini Allah SWT menutup 3 ayat terakhir surah Al-Munafikun mengingatkan kepada kita, jangan ikuti orang-orang munafik itu. Mereka susah untuk berinfak. Mereka suka lebih mendahulukan hartanya, bisnisnya, kebutuhan anak-anaknya daripada beriman kepada Allah, daripada ibadah. Gitu ya. Maka jangan ikuti itu, karena akan menjadi rugi. Lalu Allah bilang di ayat 10-nya, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan keluarkan, belanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Maksudnya jangan sampai nanti begitu kalian sudah lihat malaikat maut baru berpikir, ya Allah saya mau mati nih. Coba uang di rekening saya sedekahin ke rumah yatim itu, ke janda yang susah itu, atau ke pesantren atau ke masjid. Tapi sudah nggak ada gunanya di saat itu. Ya, makanya Allah bilang, segera keluarkan. Jangan ikuti orang-orang munafik yang sulit sekali untuk bersedekah itu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu baru dia bilang, ya Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu dekat atau sedikit saja. Tolong kasih 2 menit, 3 menit saya transfer misalnya gitu ya. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Di ayat 11 Allah mengatakan, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tapi ketahuilah Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ke waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini luar biasa ya, makna-makna daripada ayat yang terkandung di dalam 2 surah ini ya. Kemudian tersisa 2 surah lagi, surah Al-A'la ya, dan Al-Ghashiyah, dan ini 2 surah juga yang berdekatan. Al-A'la surah nomor 87, Al-Ghashiyah surah nomor 88. Ya. Ini menceritakan tentang masalah ya, banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ngajak kita berpikir, mengajak kita untuk berpikir ya. Jadi juga satu pelajaran penting di sini bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita membaca surah itu sangat baik kalau dia berdekatan ya. Surah Al-A'la tadi, Al-A'la ini kurang lebih 19 ayat tapi pendek-pendek. Dan kemudian surah ya, Al-Ghashiyah setelahnya 26 ayat juga pendek-pendek ya. Kalau surah Al-A'la saya bacakan cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi ya, maksudnya selalu bertasbih memuji Allah, alladzi khalaqa fasawwa, di ayat 2-nya yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaan tersebut. Artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk ya, kadar makanan, kadar minuman, kadar umur, kadar segala macam, kadar oksigen, air dan segala macam. Dan dia memberikan petunjuk. Jadi ada tata cara dan seterusnya. Ayat 4-nya, walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Ya. Ini mar'a adalah rumput-rumputan. Jadi Allah menyinggung di sini bagaimana ciptaannya. Kita bisa lihat rumput tumbuh di mana-mana. Allah yang menciptakannya. Ayat 5-nya, faja'alahu ghutha'an ahwa, dan dijadikannya rumput-rumput itu kering dan kehitam-hitaman. Bisa hijau lalu kemudian berubah jadi kering. Kita kadang-kadang mengatakan oh mungkin kurang air. Padahal sebenarnya Allah sengaja menunjukkan kemahabesarannya di situ. Ayat 6, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu hai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Maksudnya ayat ini dan sampai dari ayat-ayat Al-Quran semuanya akan kami bacakan dan kami buat kau faham dan hafal hai Muhammad, dan kami jamin kamu tidak akan pernah lupa. Kemudian ayat 7-nya, illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali kalau Allah menghendaki. Tentu Allah menginginkan Nabi SAW tidak melupakan Al-Quran. Tapi kalau Allah di sini menyebutkan kemahasempurnaannya dan kemahamampuannya, kalau kecuali Allah mau. Kalau Allah mau hilangkan hai Muhammad dari kamu, hilang semua hafalan tersebut. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ya. Artinya dia tahu niat yang kamu sembunyikan dan kamu terang-terangin. Ayat 8-nya, wa nuyassiruka lijusra, dan kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah. Kalau kau terima Al-Quran ini, kamu jalankan dakwah ini hai Muhammad, kami akan mudahkan semua urusanmu. Ayat 9, fadzakir inna fa'atiz dzikra, oleh karena itu berikanlah peringatan kepada manusia, karena peringatan itu sangat bermanfaat.
untuk mengenal Tuhannya, mengetahui syariat Allah, dan juga selamat di bahagia dunia dan juga selamat di akhirat. Ayat 10-nya, saya dzakkaru man yakhsha, orang yang takut kepada Allah yang dapat pelajaran. Tapi ingatlah hai Muhammad, kalau ada orang yang menerima atau menolak, maka yang terima itu memang karena dia tunduk kepada Allah. Dan orang yang menolak berarti memang dia membangkang. Ayat 11-nya, wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang celakalah yang menjauhi peringatan itu. Ayat 12-nya, alladzi yaslan nara kubra, yaitu orang-orang yang menjauhi orang kafir ini akan masuk ke dalam api neraka. Ayat 13-nya, thumma la yamutu fiyya wa la yahya, dan nanti di neraka dia tidak mati dan namanya tidak pula hidup karena penuh dengan siksaan selama 24 jam. Ayat 14, qad aflah man tazakka, sungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, maksudnya dengan beriman. Justru dia menjadi kelompok yang beriman dan mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Kemudian ayat 15-nya, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya, dia selalu ya menjadikan Allah dan syariat sebagai pedoman hidup ya. Dan dia salat gitu. Ayat 16-nya, bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi sayangnya kamu hai orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Kafir maksudnya tidak mau memikirkan akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa, sementara kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ya, dan dia lebih kekal. Ayat 18-nya, inna hadza lafi suhufil ula, ketahuilah peringatan-peringatan seperti ini sudah ada benar-benar dalam kitab-kitab terdahulu. Ayat 19, suhufi Ibrahim wa Musa, di kitabnya Nabi Ibrahim dan juga Musa. Yang terakhir teman-teman sekalian, al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah tentang hari pembalasan ya, hari kiamat gitu ya. Itu dibaca di rakaat kedua di hari Jumat. Ada 26 ayat juga pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Ini Allah mengajak kita semua berpikir. Pernah gak kamu mendengar tentang kiamat? Tanda-tandanya, kapan dia terjadi, bagaimana dahsyatnya, bagaimana keadaan manusia di saat itu. Tanda tanya. Apakah sudah datang kepada manusia? Kau sudah pelajari belum? Kalau belum segera, gitu kan? Allah menggambarkan di ayat 2-nya, wujuhun yawma idin khasyi'ah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Kata ulama tafsir, orang kafir, orang munafik, mereka akan tundukkan wajah mereka yang selama di dunia sombong, mencaci maki Islam, menolak Islam, itu akan tunduk di hadapan Allah di hari kiamat di mahsyar. Allah berikan bocoran buat kita nih. Ayat 3-nya, amilatun nasibah. Mereka bekerja keras lagi kepayahan. Di dunia mereka sibuk cari makan, minum, pekerjaan, hiburan. Tapi itu sebenarnya payah saja. Karena semua akan tertinggal. Semua makanan, minuman, pakaian akan hilang. Gitu kan? Lalu ayat 4-nya Allah mengatakan, tasla naran hamiyah. Lalu setelah itu mereka masuki api neraka yang sangat panas. Ayat 5-nya, tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Jadi ini Allah gambarkan tentang kondisi hari kiamat. Ada surga dan neraka. Sekarang Allah gambarkan dulu tentang neraka. Dengan segala macam siksaannya ya. Mereka akan diberikan minum dari air yang panas. Mereka sebelumnya ayat tadi menundukkan kepala dan merasa terhina di mahsyar. Mereka tidak bisa selamatkan diri sama sekali. Kemudian ayat 6-nya Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak punya makanan kecuali dari pohon yang berduri. Ayat 7-nya, pohon itu la yusminu wa la yughni min ju', tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan rasa lapar. Justru ada dalam ayat yang lain disebutkan buah zakum itu buah yang menghancurkan semua tubuh mereka. Gitu ya. Kemudian ayat 8-nya, ujuhun yawma idzin na'imah. Ini sekarang tentang ahli surga nih, yang beriman. Banyak muka pada hari itu yang berseri-seri, gembira. Ayat 9, lisa'iha radiyah. Mereka senang karena usahanya. Selama di dunia, perintah sholat, puasa, zakat, silaturahim keluarga, semua dikerjakan. Ya. Kemudian, mereka di ayat 10 dikatakan, fi jannatin aliyah. Mereka ada di surga yang tinggi. Kenapa dikatakan tinggi? Karena memang yang di atas itu tinggi. Ya. Surga itu berada di Sidratil Muntaha. Tempat yang sangat tinggi di langit. Di atas langit 7. Ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Indaha jannatul ma'wah. Ya. Di sisi Sidratil Muntaha itu adalah surga yang akan jadi tempat hunian nanti. Lalu diceritakan tentang kondisi surga itu. Ayat 11-nya. La tasma'u fiha lagiyah. Tidak akan pernah kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Semuanya suara indah, semuanya perkataan yang baik. Ayat 12. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang mengalir. Ya, dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan di surga ada 4 ada 4 lautan. Dan dijelaskan juga dalam surah Muhammad ya.
Surah nomor 47 ayat 15 tentang masalah 4 jenis lautan ini. Lautan dari susu yang tidak pernah basi, madu yang tersaring dengan baik, minuman anggur yang tidak memabukkan, dan air tawar yang manis. Ya. Nanti setiap istana ahli surga akan ada saluran sungai sendiri dari laut-laut yang induk itu. Ini sudah kami pernah jelaskan di bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Jadi itu digambarkan. Jadi ada air yang mengalir. Ibnu Abbas ingat saya radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat, nanti ahli surga itu akan minum dari air, sementara air itu bukan berada di tanah, tapi dia mengapung di atas. Sehingga kalau mereka mau minum, mereka tinggal niat saja mau minum, nanti ada gelasnya, datang sendiri mengambil air dan datang kepada dia lalu dia meminumnya. Begitu kenikmatan surga yang luar biasa. Di ayat 13, masih masalah surga. Fiha surun marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Kerajaan-kerajaan yang besar. Semua ahli surga dianggap sebagai raja. Kemudian ayat 14. Wa akwabum mawdu'ah. Gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Di istana-istana dan tahta-tahta itu selalu ada gelas-gelas yang siap dengan minuman. Ayat 15-nya. Wa namariqu masfufa. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ayat 16-nya. Wa zarabiyu mabthutha. Dan permadani-permadani yang terhampar. Ini dalam banyak hadis disebutkan permadaninya itu sangat besar, luas, empuk. Lalu setelah itu Allah mengajak kita berpikir agar kita memilih menjadi kelompok orang yang beriman dan bukan orang yang kafir. Ayat 17-nya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Sebagian ilmuwan sekarang mendatangkan kenapa Allah suruh kita merenungi dan memikirkan tentang masalah unta. Ditemukan ada banyak sekali keajaiban di unta itu. Seperti diantaranya unta memiliki 2 kelopak mata. Satu transparan, satu kulit. Kalau kita kan cuma kulit saja. Jadi kalau ada badai di padang pasir, itu kelopak transparan tertutup. Anda bisa searching di YouTube, insya Allah akan kelihatan itu ya. Yang kedua, bibirnya terbelah. Sehingga dia bisa memakan pohon-pohon berduri. Ya. Kemudian dalam perutnya itu ada sebuah kantong yang bisa menampung air. Ya, mungkin antara 7-10 liter air yang itu membuat dia bisa bertahan selama 3 hari tidak minum. Karena kalau haus bisa dengan sistem pencernaannya air itu ditarik membasahi tenggorokan lalu kemudian masuk ke tempat air seninya gitu ya. Kakinya yang kecil bisa jalan di padang pasir dengan tidak letih. Jadi banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan atau kelebihan-kelebihannya. Allah suruh melihat kita ke unta itu. Kemudian Allah ajak lagi kita berpikir di atas di langit ayat 18. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Kemudian di ayat 19 ya wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan kokohnya dan banyaknya jumlahnya. Ayat 20-nya wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Kita bisa berpijak di atasnya, kita bisa bercocok tanam, kita bisa bangun, kita bisa ambil hasilnya. Itu semua makna dihamparkan. Ayat 21-nya fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, hai Muhammad, karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Nah ini berarti tugas para nabi-nabi dan para da'i menyampaikan. Bukan penerimaan dalam dakwah. Sudah disampaikan, selesai. Lepas tugasnya. Karena penerimaan atau hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan ayat 22-nya, lasta alaihim bimusaitir, dan kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka. Mereka terima, tidak terima itu tidak ada urusan sama kamu, hai Muhammad, dan begitu juga semua ulama dan da'i. Kemudian ayat 23-nya illa man tawalla wa kafar, tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir, ayat 24, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka Allah pasti akan mengazabnya dengan azab yang besar. Ayat 25 dan 26 terakhir, inna ilaina iyabahum, sungguhnya kepada kamilah mereka pasti dikembalikan, mereka wafat dan akan kembali. Ayat 26-nya, thumma inna alaina hisabahum, dan sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Allahu a'lam. Jadi ini yang kita bahas insya Allah kesempatan ini. Dan kedepannya kita akan masuk ke bacaan yang dibaca di sholat id. Di 2 sholat idul fitri idul adha insya Allah. Dan seterusnya sampai kita menyelesaikan bahasan buku kita. Dan semoga saja apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita insya Allah. Ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.